Pada malam hari ini, Yang Mulia Sayadaw membahas lebih lanjut. Vedana diterjemahkan sebagai perasaan. Ketika kita melakukan pengamatan terhadap perasaan, banyak sekali jenis perasaan. Ada bahagia, menyenangkan, tidak menyenangkan, menderita, yang terdapat di dalam batin dan jasmani kita. Kita harus melakukan pengamatan terhadap perasaan ini sebagai perasaan saja. Lalu bagaimana cara melakukan pengamatannya? Yaitu dengan atapi sampajanya satima. Dengan usaha, pengerahan usaha yang gigih, dengan penuh kesadaran dan berperhatian murni. Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, Anda lalu melakukan pengamatan, maka Anda akan bisa memetik manfaat darinya. Dari mengamati perasaan bahagia ataupun menderita, semuanya dilakukan pengamatan. Dengan cara itu Anda mampu menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Di dalam perasaan itu menjadi tidak ada lagi loba, dosa, dan moha. Untuk perasaan ini, pada saat awal praktek Anda pasti akan melihat rasa tidak menyenangkan, tidak nyaman, perasaan menderita. Anda melihat berbagai macam perasaan seperti itu. Saat itu Anda harus melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, kemudian dengan penuh kesadaran dan dengan berperhatian murni. Jika itu yang Anda lakukan, maka Anda tidak akan mempunyai waktu untuk dosa datang ke dalam diri Anda. Ketika Anda merasakan ketidakpuasan dengan perasaan itu, maka Anda, meskipun Anda melihat perasaan yang tidak menyenangkan, kemudian perasaan sakit, maka Anda tidak akan bisa melakukan pengamatan dengan baik. Ketika Anda mampu melakukan pengamatan dengan tepat, dengan efektif, misalnya dengan melakukan pencatatan sebagai sakit, tidak menyenangkan, menderita, atau tidak enak. Jika Anda melakukan pengamatan seperti itu secara terus-menerus, walaupun di sana ada penderitaan, tetapi keadaan pikiran atau kesadaran Anda akan baik-baik saja. Tidak akan muncul kemarahan di sana, tidak ada kekecewaan di sana, tidak ada ketidakpuasan di sana. Hanya ada pengamatan saja. Kadang-kadang meskipun Anda telah melakukan pengamatan dengan berhati-hati, dengan cermat, Anda tetap bisa melihat adanya dosa atau kebencian terhadap perasaan itu. Jika itu ada, maka Anda harus melakukan pengamatan. Anda bisa mengamatinya dan Anda harus melakukan pengamatan dengan cermat. Demikian pula terhadap rasa sakit ataupun rasa gatal, perasaan-perasaan yang menyiksa, panas, keras, dan sebagainya. Jika Anda melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, maka loba, dosa, dan moha tidak akan bisa masuk. Andai pun ada loba, dosa, dan moha, Anda akan mampu untuk menyingkirkannya. Anda harus melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati. Anda akan melihat bahwa perasaan itu pun silih berganti. Buddha menyatakan bahwa segala sesuatu itu tidaklah kekal. Para yogi yang belum bisa betul-betul melihat atau mengamati dengan baik, maka ia tidak bisa melihat bahwa rasa sakit itu sesungguhnya juga silih berganti.
Walaupun Anda belum bisa melihatnya, tetapi Anda harus mempunyai keyakinan bahwa segala sesuatu itu sesungguhnya berubah. Ketika Anda melihat dengan cermat, dengan berhati-hati, maka pada saat itu Anda akan bisa melihat bahwa segala sesuatu itu terus berubah. Perasaan yang tidak mengenakan, rasa sakit, kemudian rasa gatal, yang ada di dalam batin dan jasmani kita ini semuanya selalu berubah. Ketika Anda bisa melihat perasaan seperti itu, maka perasaan itu sesungguhnya tidaklah sungguh-sungguh jelek atau buruk. Mereka menjadi demikian adalah karena Anda sedang melakukan meditasi. Ketika Anda berhenti bermeditasi, misalnya dari meditasi duduk Anda berhenti melakukan pengamatan, kemudian Anda berdiri, maka perasaan sakit itu tidak ada lagi di dalam batin ataupun jasmani Anda. Jadi sesungguhnya perasaan itu bukanlah sesuatu hal yang begitu serius. Mereka itu, perasaan tidak menyenangkan itu, hanyalah sesuatu yang alami saja. Anda akan mengalaminya. Kalau Anda melakukan pengamatan dengan berhati-hati, dengan cermat, maka dan dengan pengerahan usaha yang gigih, maka Anda akan mampu untuk mengatasinya. Ketika Anda belum mengerti bagaimana cara melakukan pengamatan, maka rasa sakit itu memang sulit untuk diatasi. Akan muncul ketidaksukaan di dalam diri Anda. Ini terjadi sekali lagi karena Anda belum tahu bagaimana cara mengamatinya. Sehingga rasa sakit itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Juga bisa menjadi lebih lama, terasa menetap, sehingga Anda bersedih dan rasa sakit itu bertambah parah lagi. Sehingga Anda merasa terganggu. Anda tidak menerimanya, perasaan sakit itu menjadi lebih kuat lagi. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap perasaan, Anda haruslah melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati, dan dengan pengerahan usaha yang gigih, kesadaran penuh, dan dengan berperhatian murni. Tidak menjadi persoalan seberapa banyak rasa sakit itu. Kalau Anda mampu melakukan pengamatan dengan baik, maka loba, dosa, dan moha ini tidak akan masuk. Ketika Anda bisa melakukan pengamatan, maka Anda bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha ini. Anda akan melihat bahwa segalanya itu selalu berubah, silih berganti, muncul dan lenyap. Anda akan mampu melihat dengan pengetahuan. Ketika Anda memiliki konsentrasi yang memadai, Anda melihat perasaan bahagia, perasaan damai, senang, ringan. Ketika Anda melihat perasaan-perasaan yang menyenangkan seperti itu, yaitu bahagia, senang, dan sebagainya, Anda harus melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih. Dengan mencatat misalnya damai, 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 atau bahagia, bahagia, senang, senang. Kalau Anda tidak bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan itu, maka akan muncul kemelekatan atau loba. Anda menyukai sensasi itu. Anda ingin melihat sensasi itu terus. Ketika muncul kemelekatan, Anda melekat pada objek yang ada itu, ini menyebabkan Anda tidak bisa melakukan pengamatan dengan baik. Anda tidak akan bisa mengalami kemajuan di dalam meditasi Anda. Para yogi kita haruslah mengetahui bagaimana sesungguhnya mempraktekkan meditasi itu. Mempraktekkan meditasi sesungguhnya kita berusaha untuk melepaskan objek apapun yang ada.
Kita tidak melekat, kita juga tidak menolak. Apakah itu keadaan yang baik, menyenangkan, membahagiakan, ataupun perasaan damai? Hanyalah harus diamati dengan pengerahan usaha yang gigih. Ketika Anda memiliki perasaan-perasaan seperti tadi dan Anda tidak bisa melakukan pengamatan dengan baik, maka keserakahan akan muncul di dalam Anda. Beberapa yogi tidak bisa mengalami kemajuan di dalam meditasinya karena mereka melekat pada perasaan-perasaan yang menyenangkan atau yang baik itu. Mereka bisa melakukan meditasi duduk selama 3 jam, 4 atau 5 jam, 7 jam, bahkan 9 atau 10 jam. Tetapi karena kemelekatannya, mereka tidak mengalami kemajuan. Kemudian beberapa yogi juga tidak bisa mengalami kemajuan karena ia membenci terhadap perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan yang menyakitkan. Ia berperang dengan perasaan-perasaan seperti itu, dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Ia terus melawan, sehingga ia tidak bisa mengalami kemajuan di dalam meditasinya. Para yogi ada yang melekat pada perasaan yang menyenangkan. Mereka tidak bisa melakukan pengamatan terhadapnya dan mereka tidak bisa mengalami kemajuan di dalam meditasinya karena di dalam dirinya ada loba, dosa, dan moha. Ada para yogi yang telah mempraktekkan meditasi selama bertahun-tahun tetapi tidak juga mengalami kemajuan. Ini terjadi karena pada saat mereka mempraktekkan meditasi itu, mereka tidak bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan yang menyenangkan ataupun perasaan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Ada beberapa yogi yang bertanya kepada saya dong. Mereka menanyakan, ada yogi yang sudah praktek selama bertahun-tahun, tetapi tetap tidak bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan suka maupun duka. Ini terjadi karena mereka belum tahu bagaimana cara melakukan pengamatan. Ketika mereka telah mengetahui cara pengamatan terhadap perasaan, mereka tahu bahwa sesungguhnya perasaan yang menyenangkan atau suka ini selalu silih berganti, sehingga mereka tidak akan melekat padanya. Demikian pula dengan perasaan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, sehingga yogi itu tidak mempunyai waktu untuk menjadi marah karena ia menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu silih berganti. Pada waktu bermeditasi duduk atau bermeditasi jalan, maka tidak akan muncul kemelekatan terhadap perasaan-perasaan yang membahagiakan atau menyenangkan. Keadaan mental Anda, kualitas mental Anda mengalami kemajuan karena Anda mampu melakukan pengamatan dengan baik. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari, perasaan menyenangkan juga ataupun tidak menyenangkan juga selalu muncul. Anda bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan yang terjadi karena sentuhan ataupun yang terjadi karena pendengaran. Dari mendengar juga bisa muncul perasaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Ini bisa Anda amati dengan baik. Para yogi, jika ada perasaan membahagiakan, janganlah melekat. Anda harus melakukan pengamatan dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan kesadaran yang penuh dan dengan berperhatian murni. Jika itu yang Anda lakukan, maka tidak akan muncul loba, dosa, dan moha
terhadap perasaan yang menyenangkan itu. Dengan cara ini, Anda bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha. Hal itu terjadi ketika Anda bisa melakukan pengamatan dengan cermat atau berhati-hati. Ketika meditasi Anda sudah menjadi lebih baik, Anda bisa melihat UPK Wedana. UPK ini adalah suatu perasaan yang tidak betul-betul senang, juga tidak benar-benar menderita. Atau kadang-kadang diterjemahkan sebagai perasaan netral. Ketika Anda melihat UPK ini, perasaan UPK ini, Anda harus melakukan pengamatan dengan baik. Jika tidak Anda lakukan pengamatan dengan baik, maka moha akan datang, akan muncul. Oleh karena itu, di dalam kitab Pali dikatakan, bila Anda tidak bisa mengamati perasaan tidak menyenangkan atau duka, maka akan muncul dosa kilesa. Ketika Anda tidak mampu mengamati perasaan yang menyenangkan, maka akan muncul loba kilesa. Dan jika Anda tidak mampu melakukan pengamatan terhadap perasaan UPK, maka moha kilesa akan muncul. Oleh karena itu, jika ada perasaan UPK ini, pada saat misalnya Anda sedang melakukan meditasi duduk, Anda merasa seperti netral saja, tidak gembira, juga tidak merasa susah. Pada waktu itu, Anda harus tetap melakukan pengamatan. Jika Anda tidak bisa melakukan pengamatan dengan baik, maka perasaan moha ini akan muncul di dalam diri Anda yang bisa menyebabkan Anda merasa mengantuk, kemudian kepala Anda terangguk-angguk. Jika sekali lagi, jika ada perasaan UPK, jika Anda tidak bisa melakukan pengamatan, akan muncul rasa mengantuk dan kepala Anda akan terangguk-angguk. Sekali lagi, yogi harus bisa mengamati dengan cermat. Misalnya ketika melakukan pengamatan, kembang kempis atau duduk sentuh, kemudian muncul OPK, ini harus diamati dengan pengerahan usaha yang gigih, dengan penuh kesadaran dan dengan berperhatian murni, sehingga moha tidak bisa muncul dalam diri Anda. Andai pun muncul, Anda akan mampu menyingkirkannya dengan pengerahan usaha yang gigih, kesadaran yang penuh, dan berperhatian murni. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap perasaan-perasaan tidak menyenangkan, membahagiakan, ataupun OPK, Anda harus melakukan pengamatan itu dengan cermat, dengan berhati-hati. Biasanya orang tidak menyukai untuk melakukan pengamatan terhadap perasaan tidak menyenangkan. Sedangkan terhadap perasaan yang menyenangkan, orang senang untuk melihatnya. Jika hal ini terjadi, tidak menjadi persoalan. Anda harus melakukan pengamatan terhadap keadaan itu. Ketika misalnya ada rasa sakit, gatal, pusing, panas, dingin, ataupun Anda merasa menderita secara mental, itu pun tidak menjadi persoalan. Kewajiban Anda adalah melakukan pengamatan. Ketika Anda melakukan pengamatan dengan berhati-hati, maka Anda bisa melihat bahwa rasa sakit itu misalnya menjadi lebih sakit lagi. Ini adalah ciri-ciri atau sifat duka, yaitu tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, sangat sakit. Pada saat itu tidak ada rasa kedamaian di dalam batin ataupun jasmani. Tidak ada rasa puas. Ketika muncul perasaan
tidak menyenangkan atau duka, Anda seperti mau melarikan diri darinya. Anda seperti ingin mencabut rasa sakit itu. Ini pun tidak menjadi persoalan, karena dengan cara itu Anda bisa melihat ciri-ciri dari duka. Kadang-kadang di dalam batin atau jasmani Anda, duka ini menjadi lebih kuat lagi. Perasaan tidak menyenangkan ini menjadi lebih kuat lagi sehingga Anda ingin berteriak, Anda ingin menangis. Kadang-kadang sampai ada yogi yang menangis karena tidak tertahankan untuk melihatnya. Ini pun tidak menjadi persoalan. Anda tetap bisa melakukan pengamatan. Pada saat Anda sedang melakukan pengamatan terhadap perasaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kadang-kadang perasaan ini bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kadang-kadang bisa berkurang dan lebih berkurang lagi. Ketika Anda betul-betul mengamatinya dengan cermat, Anda melihat bahwa perasaan itu menjadi berkurang dan berkurang sehingga akhirnya berakhir dan menyingkir. Pada saat perasaan itu menyingkir, terasa nyaman, terasa ringan, bahagia, damai. Ini pun Anda harus melakukan pengamatan. Karena Anda menyukai keadaan ini, Anda bisa melihat ciri-ciri dari suka. Di sana Anda melihat bahwa Anda tidak menginginkan keadaan itu berakhir. Anda ingin terus-menerus melihatnya. Anda ingin melihatnya lebih dan lebih. Batin dan jasmani Anda merasa ringan. Ketika Anda melihat duka, Anda akan melihat bahwa pikiran Anda bereaksi. Anda menderita. Ketika Anda melihat suka, apa yang Anda rasakan itu berbeda. Anda merasa damai, merasa ringan, Anda tidak ingin keadaan itu berakhir. Itu adalah ciri-ciri dari suka. Pada saat itu, Anda harus melakukan pengamatan sehingga tidak bisa muncul loba atau kemelekatan. Jika muncul kemelekatan, maka meditasi Anda tidak bisa mengalami kemajuan. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap suka, sesungguhnya Anda bisa melihat bahwa suka itu pun silih berganti. Ketika Anda melihat perasaan suka ini silih berganti, maka pada saat itu tidak akan muncul keserakahan atau loba. Di sini Anda memiliki panya. Anda bisa melakukan pengamatan dengan cermat, dengan berhati-hati. Anda bisa melihat perasaan UPK, yaitu tidak betul-betul suka dan juga tidak duka. Anda melihat perasaan netral. Anda tidak bisa melihat suka ataupun duka di dalam batin dan jasmani Anda. Yang Anda lihat hanyalah netral saja. Kalau Anda tidak bisa mengamati perasaan netral, maka akan muncul moha di dalam diri Anda. Kalau Anda mengamati perasaan UPK, maka pada saat itu Anda juga akan melihat bahwa UPK ini juga selalu berubah dan berubah. Jadi duka, suka maupun UPK, mereka itu selalu berubah dan berubah. Ketika Anda mampu melakukan pengamatan terhadap perasaan suka, duka ataupun UPK, maka tidak akan muncul loba, dosa dan moha di dalam diri Anda. Baik ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan, pada saat Anda makan, berbicara, melihat, mendengar, karena Anda tahu
di sana ada perasaan suka, duka, ataupun wedana, maka Anda bisa melakukan pengamatan terhadapnya. Di setiap hari Anda akan melihat, mendengar pada waktu Anda melakukan meditasi duduk ataupun meditasi jalan. Di setiap saat Anda melihat wedana seperti itu, yaitu suka, duka, ataupun UPK wedana, Anda akan melihat bahwa mereka itu sesungguhnya selalu silih berganti. Anda akan bisa melihat ciri-ciri dari suka, duka, ataupun UPK wedana. Bagaimana kemampuan mereka, apakah penyebab dari suka, duka, dan UPK wedana ini. Duka atau yang tidak duka atau tidak menyenangkan. Suka menyenangkan, apakah yang menjadi penyebabnya? Anda akan melihat atau Anda akan tahu dengan jelas ciri-cirinya, kemampuannya, dan penyebabnya. Kalau Anda melakukan pengamatan, maka mereka akan berakhir. Di setiap saat Anda bisa menyingkirkan loba, dosa, dan moha dari diri Anda. Jika Anda bisa melakukan pengamatan terhadap perasaan suka, duka, ataupun UPK ini dengan cermat. Ini adalah dengan pengerahan usaha yang gigih, kemudian dengan kesadaran penuh, dan dengan berperhatian murni. Pada hari ini, pada malam ini, Sayadaw telah menjelaskan semua tentang wedana. Besok Sayadaw akan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap pikiran. Sayadaw mengakhiri ceramah sampai di sini. Sadu, sadu, sadu.